hasil audiensi sekarang bagaimana nih? Tadi itu aksi yang dilancarkan oleh Anarkis Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu ya, kita sama rekan-rekan dan di sini ada Kang Ian, Ketua PWI Samjep. Kita udah sekitar 2 jam kita dialog dengan Pak Bupati yang tadi diawali dengan aksi di jalan ya, kita menuntut transparansi dana Kopin yang nilainya cukup wow, itu 77 miliar saudara-saudara. Dan ternyata tadi karena kesibukan Pak Bupati ya, banyak agenda, sehingga kita belum puas ya. Banyak pertanyaan juga yang belum dijawab dan belum tersampaikan, sehingga kita akan lanjutkan. Kita akan rapat lagi ya. Oh ya, nanti penegasannya sama ini. Jadi kita di acara audiensi sekarang ini kita masih banyak kepenasaran, masih banyak hal yang belum kita ungkapkan. Jadi saya kira ini harus ada agenda lanjutan untuk menindaklanjuti kepenasaran kita terhadap beberapa kebijakan yang memang tidak memuaskan buat kita. Ya. Dan diantaranya adalah tidak berfungsinya diskon info. Kita akan melakukan persiapan aksi lanjutan. Hidup anarkis. Ya, hidup anarkis. Nah guys, ini sebenarnya audiens narsis. Ada yang anu begini loh. Erik, mau tahu lagi Bupati Kerbuknya. Ayo sok, fotoan ya, masuk dia dah. Yang mana kabelnya? Jangan kau sampai saya foto. Nanti ada mata sapi. Kertasnya. Ada entah yang difoto tapi nu moto. Bagusnya mah ada background pendoponya jadi kelihatan. Oh, di tadi dia itu nang. Ini mah demo di taman di Depan tenda, depan pendopo. Baru bawa kertas saya. Tegas Pak, dari COVID-19 anggaran semua tersebut tidak ada sedikit pun anggaran untuk sosialisasi di media massa Pak. Itu sangat sayangkan, kami bak-bak masih memberitakan tapi tidak ada diperhatikan di pemerintah sekali. Itu padahal saya sudah sampaikan pada para pemegang kebijakan, tapi hasilnya tidak ada realisasi itu. Yang selanjutnya itu mohon nanti dijawab oleh Pak Bupati, tapi yang selanjutnya nggak penting itu mah, nggak penting sosialisasi. Selanjutnya untuk terkait permasalahan PSBB, walaupun tadi Pak Bupati sudah menjelaskan, tapi nanti ada lebih diperjelas. Pertanyaan dimohon singkat, cepat ya karena waktu. Yang pertama silakan Ibu Eli, kedua Pak Maman, tiga Pak Ali, terus Bang Pri, Erik, Ale, Samjep, Adel, Madini, Dadang, Agus, Setiawan. Itu terkait permasalahan yang berkaitan dengan PSBB, kinerja diskon info dan terpuruknya sektor pariwisata. Oke, untuk waktu dipersilakan. Singkat aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, langsung saja mungkin ya Pak. Tadi Pak Bupati sudah sedikit menjelaskan terkait video yang belakangan ini viral baik di medsos maupun di pemberitaan. Dan tadi ada satu pernyataan Pak Bupati yang sempat saya catat Pak, bahwa Pak Bupati pun meminta terkait sanksi PSBB untuk transparan terhadap siapapun. Saya mau bertanya dulu Pak, mungkin Pak Sekda mungkin ya, sebagai Panglima tertinggi di ASN, untuk pelanggar yang ada di ASN apakah sanksi juga berlaku Pak? Untuk ASN berlaku juga kan? Berarti di dalam sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kuningan nomor 443 KPTS 330 Hukum 2020, di dalam sini juga kan disebutkan bahwa camat juga harus seluruh camat di Kabupaten Kuningan agar menetapkan perpanjangan tahap 2 pembatasan sosial berskala besar di wilayahnya masing-masing. Kejadian kemarin itu tentu saja sangat melukai masyarakat Kabupaten Kuningan, terutama dengan adanya viralnya video ex camat Cilimus yang di sana jelas-jelas tidak, walaupun Ibu Eni itu sudah memasuki purna bakti, pada saat
Bupati menandatangani surat keputusan tanggal 29 Mei itu kan beliau berarti masih menjadi camat Cilimus, yang berarti harus menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan Bupati tersebut. Di dalam video itu juga ada Camat Kuningan yang juga sebagai Ketua Forum Camat se-Kabupaten Kuningan tanpa menggunakan masker, berdekatan, tidak adanya physical distancing. Sekarang saya mau bertanya, transparansi masalah sanksi PSBB, warga saja yang tidak menggunakan masker itu langsung dilakukan push up oleh Satpol PP, Pak. Ada, saya videonya ada, Pak Bupati. Itu terjadi di Jalan Ciliwangi, ada beberapa warga yang disuruh push up di pinggir jalan ketika mereka tidak menggunakan masker. Nah sekarang Pak Sekda sebagai Panglima tertinggi di ASN bisa tidak memberikan sanksi yang sama terhadap ASN ketika mereka melanggar PSBB? Bisa nggak Pak Sekda? Bisa ya? Itu bentuk rasa keadilan. Jadi menunjukkan bahwa surat keputusan Bupati dan peraturan ini tidak hanya tajam ke bawah, Pak, tapi sama, walaupun itu ASN, walaupun itu seorang camat. Bagaimana Pak Sekda? Jawab langsung. Boleh. Iya. Jadi terima kasih Ibu Eli. Jadi memang hari ini juga mungkin sekalian langsung penyampaian informasi terkait dengan tindak lanjut kawan-kawan kita yang kemarin sebagaimana kita maklum bersama ada dalam viral gitu ya. Sebetulnya kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sudah memanggil Pak Camat, Forum Camat, Pak Saleh, KPLT-nya juga. Tidak usah dipublikasikan sebetulnya. Kemarin Pak Bupati sudah menegur ketidakpuasan ya. Sebagai pimpinan kan ada jenjangnya tahapannya. Ketidakpuasan atas apa yang telah terjadi. Kami juga selaku Pak Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian, kalau saya sebagai PYB pejabat yang berwenang sudah mengambil langkah-langkah seperti itu. Salah satunya hari ini atau kemarin mereka sudah melakukan klarifikasi, penjelasan permohonan maaf. Penulisnya, jadi saya juga mohon sekali lagi pers juga ini melihatnya tidak sepotong. Saya juga tadinya sama mungkin dengan Bu Eli, dengan Pak Bupati sama, agak kecewa. Tapi setelah melihat penulisnya, kami juga ada permakluman. Pertama, ini tradisi ketika seorang camat yang telah mengabdi puluhan tahun, bayangkan Bu itu udah 30 tahun Pak Saleh, udah 35 tahun. Saya juga sedih ya benar, dilepas dalam situasi suasana COVID ya. Sebetulnya mereka juga tidak menyangka seperti itu. Udah tradisi di antara para camat melepas kepergian camat ya, dengan cara dari kantor ke rumahnya, diselingi dengan mungkin sekedar acara makan, rencana seperti itu. Ada organ juga Pak. Tapi kan ada organ juga Pak. Sebentar dulu. Biasakan Mas Agus ya. Saya kan memberi kesempatan bapak-bapak bicara tidak yang motong. Ini kan harus utuh dulu. Ya, harus utuh dulu penulisnya. Mereka berencana seperti itu, mengantarkan ya, ke rumahnya. Yang mungkin banyak yang ingin ikut melepas. Akhirnya mungkin saya juga tahu ya kepanitiaan ini mungkin melebar, ada acara makan-makan dan organ tukar segala macam. Mereka sudah mengakui salah ke Pak Bupati, mengakui salah kepada saya, dan mereka siap untuk menerima kesalahan ini dengan teguran atau sanksi apapun. Udah kami lakukan. Malah saya juga kemarin kalau perlu bikin suatu pernyataan permohonan maaf ke masyarakat. Mereka sudah melakukan. Ya Pak, ya rekaman ini sudah saya terima, malah ini pun akan diviralkan ke teman-teman PS. Saya juga sudah menginstruksikan BKPSDM mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya clear itu sudah, apalagi ya udah. Saksikan ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian ya, udah. Pak Bupati dengan kekecewaan menegur, saya sudah mengecewakan. Hari juga saya sudah menyampaikan ke BKPSDM untuk memanggil yang bersangkutan. Ya, sanksi lebih lanjutnya nanti mungkin BKPSDM seperti apa. Begitu ya, Bu Eli ya. Itu yang ke pertama. Mungkin Pak Bupati yang kedua menyambung. Saya mengucapkan terima kasih Pak Ian dan rekan-rekan, apresiasi terhadap kawan PS. Jujur Pak Bupati, saya juga merasa sedih. Situasi hari ini kok mengharu biru saya. Saya dulu pernah menjabat Kabag Humas sampai 4 tahun. Kok bisa seperti ini? Tolong sekali lagi ya,
saya dari dulu selalu menyampaikan wujudkan equal partnership atau partner yang seimbang. Ya, tadi Pak Bupati betul. Ya. Kami jujur memerlukan Bapak Ibu sekalian pers ini untuk menyampaikan segala kebijakan, ya, segala pelayanan publik. Karena kalau kami yang menyampaikan sulit, ada keterbatasan. Itu ya perlu diingat, kami sangat membutuhkan. Saya sering diskusi dengan kawan terakhir di PWI ya. Ada konsep pentahelix di mana pemerintah itu tidak akan pernah maksimal kalau tanpa melibatkan kawan pers. Tapi jujur, teman pers juga tadi saya agak sedih mungkin Om Iwan, Kang Ian ya. Tadi kata Pak Bupati jangan terlalu juga tendensius, prejudice apa ya Pak? Karena memang semua juga harus berimbang, harus seimbang. Oke, saya akui mungkin tadi Kang Amar, Kang Nanang semua juga ada semacam sumbatan. Oke lah, ini sebagai bahan koreksi bagi kita. Makanya saya pernah nyampaikan ke Pak Teddy kalau bisa tradisi yang baik kenapa kita tidak teruskan misalnya silaturahmi per 3 bulan sebagai sumbatan komunikasi informasi di antara pemerintah daerah dan kawan-kawan pers ini terjadi dengan baik. Insya Allah saya tadi melihat itikat baik Pak Bupati untuk melanjutkan hubungan kita yang baik ini. Insya Allah. Jadi saya harap sekali lagi ini mungkin yang pembelajaran bagi kita semua. Ya, Pak Teddy juga tolong ke depan ya kita sering komunikasi, ya, dirutinkan sehingga persoalan-persoalan yang mungkin menyerap permukaan ini tidak terjadi lagi. Intinya saya hanya menegaskan kembali Bu Eli, Pak Ahmad, tadi Bu Nunung. Ya saya memahami lah kaitan dengan transparansi dan sebagainya. Tapi mungkin kalau teman pers punya etika birokrasi, etika pers, kita juga punya etika birokrasi, kita juga punya ketentuan, punya aturan yang melingkupinya. Nah, kalau kaitan dengan transparansi, keuangan dan sebagainya, kita juga ada 3 tahapan regulasi. Ada regulasi yang ada melingkupi 3 tahapan. Kaitan dengan tahapan siklusnya, tuh, penganggaran, pelaksanaan, tahapan pelaporan. Udah dijelaskan, ketemu jelas rinci. Kita juga melalui proses tahapan penganggaran ini ada Permendagri yang berubah-ubah ya Bapak tiap tahun. Bagaimana jumlahnya pengelolaan keuangan daerah. Ada PP 86 tentang sistem informasi keuangan daerah. Di siklus tahapan pelaksanaannya ada PP 13 kaitan dengan pengelolaan barang dan jasa dan sebagainya, lengkap sudah. Terus terakhir tahapan pelaporan ada diatur, ada LPPD, LKPJ, ini jelas tatanannya, ada waktunya, dan saya jamin, saya pastikan persoalan ini dapat terdokumentasikan dan dapat terinformasikan dengan baik pada waktunya. Itu seperti tadi malam saya mau lagi Pak Bupati dengan Popik sampai jam berapa? Jam 1, jam 12 malam. Prosesnya seperti sama, ini dalam transparansi, pergeseran. Punten saya sampaikan, bujang-bujang pers, dewan juga kita juga tergagap-gagap. Aturannya berubah-ubah kencang. Saya lihat Popik dengan timnya TAPD siang malam. Karena aturannya memang luar biasa, Mas. Mbak, Kang Teteh luar biasa. Dan ini semua pemerintah daerah tidak hanya Kuningan, dari Sabang sampai Merauke tergagap-gagap. Kaitan dengan pelayanan, kaitan penganggaran, kaitan dengan bansos sama. Tapi itu pun kami tetap menerima segala masukan dari Kang Amar dan sebagainya. Terakhir, kaitan dengan data sama juga. Ini data juga tergagap-gagap semua. Saya sering komunikasi dengan Sekdas di Indonesia. Sama, tidak ada yang sempurna. Apalagi data ini memang data yang memang belum dimodifikasi atau belum diupdate. Terakhir pun tahun 2015. Ya wajar, dan kami juga tidak menutup mata. Saya tahu persis lah, Pak Bupati juga stres kemarin memanggil kita siang malam untuk updating data, penyelesaian data. Tapi itulah, tidak ada yang sempurna, tidak ada gagal, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Mohon bantuan dari kawan-kawan semua untuk penyempurnaan bansos ini. Itu saja barangkali. Terima kasih. Mungkin Pak Bupati ya saya juga menekankan. Pertama, saya sudah melakukan tindakan seperlunya terhadap kejadian SN kemarin. Kedua, saya mohon sekali lagi ya, sinergitas di antara kita terus terjalin. Tanpa bantuan kawan pers, Pemda tidak akan pernah maksimal. Catat itu. Dan kami juga berharap teman pers memahami kami. Ada kalanya mungkin ya saya juga kadang nelpon WA telat ngajak wajar dan kami dihilang hampura gitu kan. Kang Nanang tadi baru SMS saya ke sidang di dewan Kang Amar nelpon berhenti 3 hari ke belakang baru saya jawab tadi malam. Nah ini cerita serba utama orang sekarang manusia kapok ke hampura. Terakhir
kaitan dengan transparansi, insya Allah kami melakukan standar prosedur sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Terus saya barangkali Pak Bupati sebagai tambahannya, mudah-mudahan tetap terjalin kekompakan kebersamaan Kang Ian ya. Saya terima kasih Kang Ian ini dapat menghimpun kawan pers ya. Saya bahagia hari ini. Mudah-mudahan ke depan Kang Dedi bisa memaksimalkan bahwa teman-teman juga ternyata ingin membangun Kuningan cara yang lebih baik. Saya terima kasih. Pak Sekda, berarti kalau seandainya masyarakat di masa PSBB tahap kedua ini ada yang melaksanakan disebut tradisi ataupun spontanitas, berarti diperbolehkan ya, nggak apa-apa ya? Tadi kan Pak Sekda bilang berbicara kronologis kejadian video kemarin itu kan karena itu tradisi. Harusnya kan para pejabat publik juga mengerti bahwa kita dalam kondisi seperti ini dalam masa PSBB, tradisi itu sebenarnya kan bisa saja dihilangkan. Berarti ketika ada warga yang melakukan hal yang sama ataupun salah satu dari kami mungkin bergerombol melakukan hal seperti itu, ketika kami beralasan spontanitas dan tradisi, boleh ya Pak? Ya, saya sampaikan ini tradisi itu kalau di luar pandemi, itu kan mereka udah mengakui kesalahan. Perlu Bu Eli ketahui, mereka juga tidak ada izin ke bupati saya dan itu sudah mengakui sudah. Terus permintaan maaf akan ditujukan kepada siapa nanti itu Pak? Nanti silakan, nanti kalau saya lihat sudah ada. Gak apa-apa Mas, saya sampaikan. Gak apa-apa. Nah iya, sampaikan aja di sini Pak Sekda. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenalan kami ini Pak, atau Mas ini aja yang menyampaikan. Nanti aja dulu, nanti aja ya. Udahlah, jangan ini ya. Iya, ini. Udahlah, jangan kasihan ya. Ya, oke, mereka sudah menambahkan. Langsung ya menambahkan boleh nggak ini? Waktu. Ya. Mau Mas duluan ya. Izin Pak Bupati, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya selaku pers sedih ketika kondisi Pak Bupati bisa dikatakan tidak ada ketegasan sama sekali, yang muncul hanyalah bully dan semua tuduhan yang ada di masyarakat ini mengarahnya ke Pak Bupati semua. Padahal ketika adanya keterbukaan informasi, tidak ada ketersumbutan informasi, semua isu-isu negatif untuk Pak Bupati semua bisa disterilkan. Termasuk terkait ketegasan PSBB sendiri, kita masih melihat masih banyak masyarakat sekarang sudah melupakan protokol COVID, tidak menggunakan masker. Banyak anak-anak sekarang yang katanya sedang libur sekolah sekarang malah bergelombor di jalan-jalan tanpa menggunakan masker. Itu yang kami temukan di lapangan. Terkait dikatakan Bupati tadi ada kejenuhan, mungkin itu bagian dari kejenuhan yang bisa kita saksikan bersama saat ini. Kemudian mungkin Bupati harus membuat sebuah aturan tersendiri lah. Artinya ketika adanya PSBB ataupun persiapan new normal, adanya aturan protokol kesehatan ini diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Artinya bukan hanya untuk masyarakat di luar ASN saja. Jangan sampai kejadian yang punten Pak Forum Camat yang bersama para kepala desa di rumah Bu Eni itu bisa menjadi sebuah alibi untuk masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Karena kita saksikan sendiri barusan Pak Sekda cukup dengan permohonan maaf saja selesai begitu loh. Otomatis masyarakat juga ketika ada yang punya usaha malam hari dan datangi polisi, Satpol PP dibubarkan sama disuruh, itu seperti apa nasibnya. Intinya seperti itulah. Mohon ada aturan tersendiri, ketegasan dari Pak Bupati, aturan yang mengikat untuk semua lapisan masyarakat, baik mulai dari Pak Bupati sendiri sampai semua tukang delman dan lain sebagainya, lapisan masyarakat lapisan bawah. Mungkin dari saya sementara itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut supaya dilanjut masukan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Pak Bupati. Pak Bupati kayaknya suka lupa nama saya Pak. Nama saya Maman Pak. Tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan dalam pembimbangnya. Dari sebagainya. Kalau saya meneruskan perkembangan dari teman-teman bahwa kalau kita lihat Kayak gitu. Makanya kami mohon dengan adanya pertemuan ini tolong buka selebar-lebarnya keran informasi untuk kami.
terutama masalah anggaran. Karena apa? Kita bisa lihat, mungkin bapak-bapak semua juga bisa lihat bagaimana di media sosial gejolak masyarakat, terutama masalah bantuan itu sudah sampai hampir puncak. Karena apa? Ketika orang lapar itu beda urusannya, ya kan? Makanya untuk masalah sosial ini, untuk masalah bantuan sosial, saya harap terbuka. Karena kalau kita lihat kan pendataan aja nih acak-acakan gitu kan. Nah itu beresiko karena apa? Tidak ada keterbukaan. Tidak ada keterbukaan bagaimana data itu, siapa yang berhak mendapatkan, akhirnya kan acak-acakan. Termasuk dengan adanya media sendiri, kita sendiri bingung. Katanya kekurangan, tapi waktu THR itu kok media dapat bansos itu loh. Alhamdulillah, saya semiskin-miskinnya saya tidak akan menerima dana bansos. Tidak akan menerima. Itu sebuah penghinaan. Kalaupun mau THR tanda kasih, berikan dengan kasih sayang. Biarpun sedikit, tapi jangan ada penghinaan di situ. Penghinaan kepada siapa? Kepada mereka yang berhak, bukan cuma kepada kami, tapi kepada mereka yang berhak, yaitu mereka-mereka yang harusnya mendapatkan itu, gitu loh. Nah ini harus ada penjelasan juga. Bansos ini udah banyak hal-hal yang kaitannya itu nggak jelas gitu loh. Makanya kita butuh keterbukaan. Satu, dari mana dana itu, ya kan? Karena bisa disimpulkannya seperti ini Pak. Jadi ketika itu terjadi tidak sesederhana hanya seremonial biasa, karena yang kumpul itu kan camat dan kepala desa. Bapak bisa lihat jejak digitalnya Kuwulinga sana ketika ngebubarin massa. Tapi di sisi yang lain dia sendiri hanya cengar-cengir di situ menontonkan. Dia bisa ngomong untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak. Di forum itu kumpul kepala desa yang pastinya di tiap balai desanya spanduknya gede-gede tentang PSBB, tentang social distancing dan lain sebagainya. Terus di sisi yang lain Pak, tersumbatnya informasi dengan kawan-kawan seperti ini kan, Bapak kan pernah ngeluarin keputusan Bupati nomor 180 tentang jubir. Sampai saat ini kita tidak pernah berhubungan dengan jubir Covid yang menyampaikan semua informasi. Apalagi Jubar. Di keputusan Bupati itu kan ada Pak Denny Mustafa kalau nggak salah sebagai jubir tentang Covid. Sampai saat ini kalau secara pribadi mungkin karena secara penugasan kita tidak pernah berhubungan untuk informasi Covid itu di mana dan lain sebagainya. Hanya dari orang per orang kan. Terima kasih Bang. Singkat. Lanjut cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan terkait dengan PSBB. Saat ini saya sedikit tadi disinggung oleh Pak Bupati tentang bagaimana peran media untuk Kuningan sendiri. Karena Kuningan sendiri kan media itu salah satu jaminan ketika kalau Kuningannya bagus, media juga pemerintahnya bagus. Dan yang pengen saya tegaskan bahwa selama ini saya sendiri gitu sebagai intinya adalah kami selama pemberitaan ini bukan bermaksud untuk memojokkan pemerintah Kabupaten Kuningan, tetapi itu adalah fakta yang ada di lapangan dan ketika kami saat meliput itu yang kami jumpai. Dan ketika kami ingin mewawancara atau mencari narasumber, biasanya terdahulu humas yang terdahulu gitu Pak, itu gerak cepat atau lebih aktif ketika ada kabar atau isu yang opini masyarakat negatif yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi saat ini malah menunggu besoknya atau hari lusanya baru mengkonfirmasi. Sedangkan untuk wartawan yang istilahnya adalah setiap hari atau seperti media yang membutuhkan kecepatan, itu kalau misalnya 2 hari kemudian ya opini di masyarakat, apalagi sekarang media sosial itu banyak sekali, udah ada Facebook, IG, Twitter, Pen dan sebagainya, itu malah berkembang jauh di masyarakat. Dipersingkat Adalah kami mempertanyakan adalah peran Diskominfo saat ini itu sebenarnya gimana, jangan sampai lempar batu sembunyi perangan, lempar ke sana, lempar ke sini. Ketika kita nanya, Bu ini bagaimana? Aduh saya belum tahu nih gimana jadwalnya gitu. Bu bagaimana sosialisasi? Aduh nggak tahu, nanti tanya ke jubir Covid. Itu bingung Pak. Itu aja Pak.
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, coba waktu yang tersampaikan aspirasi juga. Saya disuruh itu tanya tentang wisata. Sebenarnya saya pelaku media, jurnalis, bingung juga, tapi kan Mas pengen berhope, jadi media masuk penyampai harapan masyarakat. Saya kemarin ya ramainya dari ya gejolak isu. Sudah suara. Adanya isu gejolak bantuan orek tempe di pelaku wisata ya itu pegawai hotel, objek wisata dan ekraf. Ya kalau penilaian saya pribadi itu bagus. Pemerintah ngasih bantuan bentuknya orek tempe berarti melibatkan pelaku UMKM daripada melibatkan anggota dewan kan pengadaannya. Tapi nggak tahu gejolak di pelaku UMKM-nya malah kok dikasih orek tempe katanya. Nah tapi bukan itu masalahnya. Dari data yang saya dapat dari Disporapar 432 terverifikasi 140 dan itu hanya mengakomodir 20 tuh ada objek wisata, karyawan hotel dan ekraf. Sementara kan objek wisata di Kuningan sendiri ada 146, hotel ada 20. Nah itu jadi kalau bisa dan datanya lagi ke Disporaparnya kita akan melakukan pengusulan bantuan tahap berikutnya. Tapi saya ke lapangan menanyakan dihadang. Nah itu kan saya ambigu kan di sana kan. Terus si penerima ada yang bilang ini keep dan ada ya gimana itu kan kalau kata Luis Alonso kan represif state aparatus itu namanya. Nah itu yang intinya saya ingin dari anggaran BTT yang 77 miliar itu ada juga untuk alokasi kepada pelaku wisata itu balik karyawan hotel apa yang terdampak terutama. Warna hijau. Karena ya semisal hari ini katanya ada agenda pengembangan wisata. Saya rasa itu kebijakan fiskal implementasinya. Saya rasa lebih baik dalam keadaan darurat kebijakan moneter yang diutamakan. Jadi bantu para karyawan yang terdampak, bukan penguasa bantu pengusaha. Itu saja, terima kasih. Oke. Sedikit saya menambahkan untuk tadi pertanyaan saudara Andini. Saya garis bawahi tadi penjelasan dari Pak Sekda bahwa humas itu harus bersinergi dengan media. Nah sekarang saya tanya, sudah sejauh mana tupoksi dan sinergitas humas dengan wartawan atau media? Karena di sini kita sudah mengetahui ya bahwa humas itu memang harus bekerja sama dengan para ahli di bidangnya, terutama ini karena kita kan wartawan ya. Nah terus di sini juga humas harus berkewajiban menjelaskan tentang sebuah permasalahan atau krisis yang dihadapi di lembaganya. Misalnya ada yang memberitakan negatif tentang Pak Bupati atau Pak Sekda. Nah, tugas humas di sini itu seperti apa? Jangan sampai melempar batu sembunyi tangan seperti Andini. Dipersingkat. Maksudnya seperti apa yang dikatakan Andini gitu ya? Karena saya juga sudah beberapa kali bertanya kepada humas terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi apa yang disampaikan ternyata oleh humas seperti itu. Jadi saling lempar gitu. Jadi tolong saya minta kepada humas perbaiki kinerja dengan khususnya dengan wartawan. Jangan sampai berita-berita kita berkeliaran yang tidak tentu arahnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, terima kasih waktunya. Jadi saya hanya menegaskan saja terkait bukan masalah kinerja humas, tapi banyak saya lihat banyak dinas-dinas yang lain juga yang belum paham terkait tupoksi wartawan. Karena kan kita juga bekerja terutama di online, kita kan kadang-kadang kejadian langsung menanyakan dan selama ini kadang kurang paham lah, SMS WA iraha dibalas iraha terus. Jadi harus paham karena kita juga ada aturan dari Dewan Pers, pejabat itu harus siap dihubungi 24 jam. Itu seperti itu. Jadi saya kira bukan hanya di bagian bidang humas, tapi apa yang saya rasakan semua di dinas-dinas juga harus ada pemahaman tentang apa
masalah wartawan gitu ya. Jadi mereka Kita siap. langsung nyambung seperti itu mungkin Pak. Terima kasih sebelumnya. Lanjut, ada lagi? Cukup. Kawan-kawan. Ayat satu lagi. Saya cuma menyuarakan dari suara teman-teman bahwa media itu bukan hanya radio aja atau cetak, tetapi online pun termasuk media massa. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi? Udah? Ya, saya tambahin dikit. Terakhir ya. Jadi terkait masalah kemitraan ini juga media itu harus ada komunikasi yang lancar. Yang pertama itu. Tapi sebelumnya saya juga mungkin menanggapi sedikit terkait masalah tadi transparansi. Yang saya sampaikan, kalau memang ada korupsi itu adalah perbuatan jahat, dan kalau itu terjadi untuk dana sosial atau dalam kondisi bencana itu biadab. Tapi tadi saya sampaikan, saya yakin di Kabupaten Agamis ini tidak ada. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi tidak ada tendensius. Cuman di masyarakat itu terjadi hal seperti itu, kecurigaan. Makanya kita minta transparansi, baik berbentuk data atau sebagainya, untuk disampaikan ke masyarakat supaya tidak terjadi fitnah. Maksudnya seperti itu. Jadi kita minta baik berbentuk hard copy atau soft copy, kita minta rincian anggaran semua rincian anggaran kita minta supaya bisa kita publikasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah. Nah, yang terakhir juga untuk masalah Pak Sekda tadi, pejabat publik itu suri tauladan. Harusnya kalau sanksi itu lebih berat daripada masyarakat. Karena ini kasihan teman-teman kita kan dari Satpol PP, polisi, ketika masyarakat melanggar, masyarakat bilang, itu nggak apa-apa buktinya ASN. Nah itu kasihan. Jadi sebagai contoh, makanya kita minta setegas-tegasnya dan masyarakat harus tahu supaya tidak menjadi dalil untuk mereka melanggar aturan. Gitu aja, terima kasih. Oke, kawan-kawan semuanya udah ya. Nah intinya moga Pak Bupati atau Pak Sekda atau yang orang kesimpulan besarnya aja. Ya, terima kasih. Ya, kesimpulannya adalah dengan melakukan realokasi kembali kegiatan untuk menambah anggaran penanganan COVID-19 yang tentu saja sumbernya harus kami pikirkan. Realokasi anggaran yang kurang prioritas. Kenapa dikatakan kurang prioritas? Bisa ditangguhkan. Ya, itu kisarannya 13 miliar, Pak. Pengurangan komponen belanja gaji, Pak. Ya, dulu ada APRES dan lain sebagainya, 4,375 miliar. Penundaan penyertaan modal. Setiap tahun kami memberikan penyertaan modal kepada bank jabar. Itu kan untuk, karena pada dasarnya pemerintah daerah ini merupakan pemegang saham, Pak. Pemegang saham. Dan LKM, lembaga keuangan mikro, 3 miliar, Pak. Yang sudah kami alokasikan, oke lah ini bisa ditangguhkan. Kami memilih dan memilah. Termasuk dari dana insentif daerah 2 miliar 211 juta. Dari DBHCHT dikurangkan beli 150. Nah, dari yang dan ini totalnya 22 miliar 800 yang kedua. Sehingga yang ke satu dan kedua dijumlahkan itu sudah mencapai 41 miliar 400 juta, Pak. Nah, itu satu ya. Lalu nanti saya belum menyampaikan penggunaannya, Pak ya. Lalu kami terpaksa melakukan perubahan parsial keempat, Pak. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/2020 bahwa tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan PMK Nomor 36 tahun 2020 tentang penetapan alokasi sementara dana kurang bayar hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID. Rinciannya, pengurangan kegiatan penyesuaian yang sudah tertera dalam APBD sebesar 15 miliar 868 juta. Kurang bayar dana bagi hasil 2019 untuk COVID-19 15 miliar 100 juta. Sehingga teralokasikan untuk ketiga saja 30 miliar. Jadi ke satu, kedua, ketiga dan keempat totalnya seperti tadi yang langsung dijawab saja Pak Deden
72.370.000.000 rupiah. Tambah lagi 5 miliar untuk kami alokasikan antisipasi dana-dana bencana alam. Kalau COVID itu non alam, 5 miliar lagi kami alokasikan. Jadi totalnya 77 miliar. Nah itulah, itu sumber-sumbernya Pak Dede. Sumber-sumbernya mohon maaf ya, ini ada yang dari provinsi kita tangguhkan, termasuk dari APBD, semua kita Pak. Kita runut satu-satu, kita refocusing satu-satu, dan menurut saya transparan sekali. Kami juga mengundang mitra kami DPRD Pak, 2 kali rapat dengan saya, dengan Kopi penting 1 kali. Mangga Pak, silakan buka, kita tanyakan Pak. Nggak ada yang disembunyikan Pak, untuk supaya tidak ada dusta di antara kita, cek Pak Amar Pak. Jadi apa sih gitu ya? Walaupun di sana mungkin ya ada kekurang tafsir yang lain, maka sehingga muncul. Dan alhamdulillah saya kemarin diundang oleh komisi, tadi malam kami juga diundang oleh Badan Anggaran, dan dalam rangka memberikan penjelasan. Walaupun sebelumnya sudah kami bicarakan, yang mungkin belum sedetil seperti kejadian malam dan kemarin, dan hari ini yang diundang itu dari Dinas Sosial dan BPBD. Mohon maaf kalau nanti Pak Agus tidak bisa berlama-lama di sini karena harus menjelaskan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut. Nah, tadi terkait dengan pengalokasian, sumbernya dari mana? Nah, itu tadi saya sudah sebutkan. Lalu penggunaannya, ya, penggunaannya satu, tercatat dalam pos belanja tak terduga. Peruntukannya sebagai berikut: 1. Pengadaan alat-alat dan obat untuk penanganan COVID-19. Ya. Ini di rumah sakit, ya khususnya Linggarjati, ya itu sebesar 2 miliar. 2 miliar. Lalu pembuatan ruang isolasi dan ruang perawatan khusus COVID-19 1 miliar. Ini Linggarjati ya? Pak, Ibu, punten Pak, saya ini ada cerita. Pada saat mulai ada kejadian salah satu warga Kuningan, tepatnya Kecamatan Japara, terpapar COVID, walaupun baru indikasi, saya datang ke rumah sakit Linggarjati menyaksikan secara langsung. Betapa kagetnya saya. Pasien itu ditangani di ruang gawat darurat, nyatu dengan pasien-pasien yang lainnya. Malam itu juga saya tugaskan kepada Dr. Edi untuk segera menyekat satu ruangan. Itu baru setelah waktu disekat, itu hanya ada 3 sekatan Pak. Berarti hanya untuk 3 orang. Dan begitu terenyuhnya saya, karena saya tahu bahwa 2 rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan oleh Pak Gubernur dan SK Gubernur, waktu itu hanya Gunung Jati dan salah satu rumah sakit umum Indramayu. Saya menyampaikan ingin mengirimkan pasien ini ke rumah sakit Linggarjati dan semuanya penuh Pak. Sampai baru pukul 2 malam saya menemukan atas perintah gugus tugas. Bukan gugus tugas, waktu itu belum ada gugus tugas. Dari provinsi kita minta bantuan, baru pasien itu diterima di rumah sakit Indramayu Pak. Begitu paniknya kami semua Pak. Lalu besoknya kami rapat, ini rapat, rumah sakit semua rapat. Kita pada saat rapat kita undang rumah sakit swasta Pak. Semua responnya bagus, semuanya responnya bagus. Tapi semuanya dalam keadaan panik, dalam keadaan tak menentu apa yang harus kita perbuat. Atas saran, pendapat dari dokter-dokter ahli yang khusus menangani masalah ini. Untung kami punya dokter spesialis baru 2 orang Pak. Dr. Uun dan Dr. Eko yang menangani 2 rumah sakit milik pemerintah. Sehingga termasuk pada saat
penyekatan ruang-ruang perawatan khusus penanganan COVID-19 ini, atas saran kedua beliau ini, konsultannya lah kalau saya katakan, itu untuk supaya betul-betul mendekati kesempurnaan, Pak. Termasuk anjuran dipasang ruang bertekanan negatif, pada saat ditarik dengan exhaust fan masuk dulu ke dalam pipa, dari pipa itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung sehingga yang keluar itu semuanya menjadi udara yang bersih kembali. Itu kita lakukan. Nah, terus yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana untuk penanganan COVID-19 3 miliar. Ini di rumah sakit 45 nih. Mungkin ini hanya berbeda saja. Kalau di sana khusus untuk penyekatan 1 miliar Jati, untuk pengadaan obat dan penanganan yang lainnya 2 miliar. Kalau di sini kita anggarkan 3 miliar. Sama Pak, penggunaannya untuk penyekatan dan penanganan. Keempat, pengendalian dan pencegahan suspek Corona 19 1 miliar ya, dalam perubahan parsial 1. Yang kedua menjadi 1,65 miliar. Yang ketiga parsial tambah 4 miliar sehingga totalnya menjadi 6,6 miliar 650. Dan ini posnya dari Pak Agus kalau tidak salah. Untuk apa Pak? Untuk operasional Pak. Operasional di lapangan, pengendalian di lapangan dan lain sebagainya. Termasuk kalau tadi, kalau apakah itu sifatnya honor atau apa, kami menganggarkan setiap petugas-petugas yang bertugas di checkpoint 5 checkpoint. Pertama 6 jadi 5. Dari mulai Mandi Rancang, Tugu Ikan, Sampora, yang ini masih 4 miliar itu dinas kesehatan ya. Mungkin ini salah satunya adalah untuk pengadaan APD yang disalurkan ke puskes-puskes, termasuk untuk apa nanti silakan Bu Susi ya. Lalu pengadaan rumah sakit. Nah, ini yang menjadi beberapa pertanyaan. Kenapa, pertimbangan apa yang mendasari kami memutuskan membeli rumah sakit X Citra, membeli X rumah sakit Citra Ibu? Tadi Pak yang mendasari di atas kepanikan. Kami menyaksikan bagaimana menurunnya kepercayaan pasien-pasien umum untuk berobat ke rumah sakit. Dan punten, termasuk ya, mungkin semua rumah sakit ragu untuk merawat pasien-pasien yang terdampak langsung COVID-19 karena akan menghilangkan kepercayaan pasien-pasien yang lain. Secara kebetulan saya teringat bahwa rumah sakit rumah sakit Citra Ibu itu dalam proses memang mau dijual sudah lama Pak. Saya berunding dengan tim medis, dimungkinkan tidak. Saya termasuk dengan ketua ID, rundingannya juga di Rumah Sakit Linggarjati Pak. Tidak ada perencanaan kami untuk membeli itu. Namun dengan berdasarkan kedaruratan dan dengan niat baik, insya Allah niat baik, kami tidak main-main. Kami rapatkan di internal kami, dimungkinkan tidak ini dari sisi regulasi, dimungkinkan tidak dari sisi keuangannya, kemampuan pembayarannya, dan lain sebagainya. Pada saat semuanya dimungkinkan, saya mencoba negosiasi dengan pemilik rumah sakit namanya Pak Haji Gufron, orang Batam. Setahu saya rumah sakit itu pertama mintanya 10,5 miliar. Kalau ada isu di luaran 4 miliar, 5 miliar, maka Pak, silakan, itu mahal. Itu mahal. Tapi setahu saya dari pemilik awalnya Dr. Yusminar, itu rumah sakit itu tidak terjualnya 6,7 miliar. Dibeli sama orang ini. Nah itulah untuk ini harus menjawab isu-isu ya barangkali. Nah, saya beli itu dengan 7,5 miliar. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Saya menawar 7,5 miliar dari yang dia tawarkan 10,5 miliar, mengatasnamakan 1.150.000 orang Kuningan yang sekarang sedang ya kekhawatiran untuk penanganan COVID-19. Alhamdulillah Pak,
penawaran 2 hari sudah ada jawaban. Jawaban pertama yang saya dapatkan, Pak Aceh, Pak Bupati, kalau itu untuk masyarakat Kuningan, lalu selebihnya untuk digunakan lagi sebagai untuk rumah sakit, saya kan beralasan gitu. Ya, saya ikhlas. Itu jawaban. Dan saya tidak bohong, Pak. Maka akan saya berikan. Itu, Pak. Lalu kalau muncul di sini 9 miliar. Ini pertama kita alokasikan karena rumah sakit ini harus ada perbaikan, Pak. Kami anggarkan 9 miliar untuk rumah sakit ini, pembeliannya 7,5 miliar, termasuk 1,5 miliar perkiraan untuk perbaikan, Pak. Walaupun untuk perbaikan akhirnya menjadi 2,250 miliar. Karena lift yang tadinya fungsi, kita ingin aman. Pada saat lift berfungsi, pernah lift itu mogok, Pak. Akhirnya saya memutuskan ganti saja mesinnya. Lift yang tidak diganti itu hanya casingnya saja, Pak. Casingnya, mesinnya, talinya, naona kabeh, monitornya kita ganti semua. Terus pengadaan genset dengan 55.000 watt itu ada semuanya, Pak. Nah itu, lalu beralih. Di saat kepanikan kami antisipasi, Pak. Barangkali masyarakat ada kebutuhan, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, ya, butuh sembako. Kita alokasikan di 2 titik. Waktu itu 500 juta untuk stok sembako antisipasi dampak COVID. Di bagian ekonomi, 500 juta di ketahanan pangan. Nama ini Dinas Ketahanan Pangan. Nah, lalu di tempat ini, Pak, nah ini saya melangkah kepada Pak Agus sebagai pusat pengendalian, Pak, aktivasi posko krisis center COVID-19, termasuk nanti ada LPPL, Pak, lembaga penyiaran publik lokal. Saya jawab dulu yang LPPL, Pak, nggak berapa, Pak. Di saat anak-anak kita wajib belajar atau dirumahkan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar di rumah, saya bekerja sama dengan LPPL dan juga dengan Dinas Pendidikan memberikan pembelajaran melalui radio, Pak. Dan ini berlangsung hampir 1,5 bulan. Berhenti karena ada keputusan Menteri Pendidikan untuk melalui proses pembelajaran melalui TVRI. Kami hentikan. Anggarannya sudah banyak, 150 juta, Pak. Tuh, untuk LPPL. Adapun anggarannya parsial 1,6 miliar. Parsial LPPL 75, oke ya. Adapun di parsial 1 tadi ya untuk pengendalian posko krisis center ini 1,6, parsial 2 bertambah jadi 5 miliar, di parsial keempat menjadi 11,620 juta. Itu semuanya untuk kegiatan-kegiatan pengendalian. Mengendalikan COVID-19 ini semuanya turun ke lapangan. Dari sisi keamanan, teman-teman kita Polres, Odim, dari kami Satuan Pol PP, Dishub yang tiap hari jaga. Kami memiliki 5 checkpoint dan 20 titik tempat pengendalian pada saat diberlakukan KWP, karantina wilayah parsial. Dan setiap malam kami berikan, apakah itu, kalau istilah saya mengingatkan kepada semuanya, jangan biarkan perut para petugas ini keroncongan, Pak. Lapar. Karena ini yang akan kita hadapi, ini kan penanganan masalah sirkulasi dan keluar masuk orang, Pak. Kalau semuanya lapar bisa ribut gede, Pak. Punten. Kita briefing agar mereka memberikan pelayanan sehumanis mungkin. Nanti perinciannya Pak Agus ada. Lalu penanganan dampak ekonomi COVID-19 ya. Kita alokasikan anggaran, mohon maaf ini 15 miliar, Pak. Yaitu yang kita alokasikan untuk jaring pengamanan sosial, Pak.
yang kita masukkan di dinas sosial, yang hari ini baru tersalurkan 1 kali ini untuk 3 kali penyaluran. Sehingga tadi ada pertanyaan, kenapa sih Pak tidak dengan uang cash supaya tidak mengurangi nilai? Punten Pak, boleh orang mereka-reka. Waktu itu kami menganggarkan 1 paket sembako itu 200.000 rupiah. Dengan isinya beras, terigu, minyak, bla 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 bla. Kalau nilainya kurang dari 200, punten Pak, harus ada keuntungan dari pengusaha. Kita itu untung seberapa persen. Pendistribusian sampai ke desa, pendistribusian dari desa sampai kepada penerima, semuanya itu. Dan kita pun Pak melibatkan semua pihak. Di desa, mangga kepala desa, apakah Anda harus melibatkan perangkat desa, hansip desa, atau RT? Mangga. Kalau tadi muncul pertanyaan data-data yang bukan ketidaktransparan, Pak, punten Pak. Kami mendapatkan arahan dari Pak Gubernur, termasuk dari Menteri Sosial, bahwa ada 7 pintu masuk. Kalau Pak Gubernur 9 pintu masuk untuk penyaluran dana bantuan sosial. Dari dihitung dari mulai secara rutin penerima BPNT atau sekarang istilah BPNT itu bantuan sembako, ada yang menerima PKH, lalu ada yang menerima karena kebijakan dari Kementerian Sosial BST, lalu ada yang menerima melalui pintu masuk kebijakan Pak Gubernur dengan nilai 500 berupa 150 tunai, 350 sembako. Itu pun masih menuai polemik Pak. Salah satunya komponennya ada telur, telur THC mawana, kadang-kadang terlambat, dan telur itu tidak bisa bertahan lama, paling 10 hari kan sudah harus. Dan ini kemarin pun kami menerima kunjungan dari tim monitoring dari Kementerian Sosial, Pak Direktur ya, Pak Sekda, Pak Asep, ya, Dirjen Fakir Miskin, termasuk kemarin kami menerima kunjungan tim monitor dari provinsi Pak, yang terdiri dari Dinsos pasti, termasuk dari BPOM provinsi Pak, karena ada penyaluran vitamin-vitamin gitu ya Pak. Nah, itu semuanya. Nah, lalu bagaimana mekanisme penyalurannya? Karena sudah ada pintu masuk, kami punya data awal yang sumbernya dari pemerintah pusat menggunakan, pemerintah provinsi menggunakan, dan kami tidak berhak untuk merubah. Kami tidak berhak untuk merubah, tapi kami berusaha untuk memberikan masukan-masukan, menginput data, karena disinyalir atau masih terjadi duplikasi. Yang baik yang menerima, termasuk ada laporan yang meninggal dunia masih tertera. Itu kan semua ini, dan sekarang pun masih terjadi Pak, masih terjadi. Kami berusaha, kami ambil semua data, kami upgrade lagi data dan sebagainya. Mudah-mudahan untuk penyaluran tahap kedua jauh lebih baik. Demikian juga tahap ketiga. Lalu mungkin ada pertanyaan, kami mengalokasikan Pak insentif tenaga medis. Kita alokasikan anggaran dari mulai parsial 3 dan ke itu sampai 93 miliar. Kemarin muncul di berita seolah-olah tidak diperhatikan. Punten, bukan tidak diperhatikan Pak. Ada regulasi yang baru, instruksi dari itu, insya Allah bahwa penanganan insentif dari para medis ini bisa kita usulkan Pak, sehingga kami untuk tidak memberikan dulu insentif yang berasal dari dana ini, supaya tidak duplikasi lagi. Kalau sudah diberikan kepada ahli, isukan dicokotkan, lalu selanjutnya dokter ahli ini menerima dari pusat, yang dari daerahnya kan mau dibikin ke dokter ahli, betul Pak Ali? Itulah misalnya. Itu jadi kami belum bisa memberikan. Nah itulah sekelumit bapak-bapak sekalian terkait dengan realisasi penggunaan penggunaan anggaran secara global. Untuk rinciannya, insya Allah sesuai mekanisme kami akan menyampaikannya
dalam perubahan APBD Kabupaten Kuningan. Termasuk hari ini pun kami wajib melaporkan semua penggunaan dana-dana ini, kebijakan-kebijakan ini kepada pemerintah provinsi dan kepada Menteri Keuangan. Termasuk beberapa kebijakan ini kami pun mengacu kepada instruksi-instruksi dari KPK. Saya sepakat sama yang korupsi dalam masalah ini, manggalah istilah lama, sepakat. Dan saya yakinkan, saya secara pribadi, Pak Sekda, seluruh satuan gugus tugas mengawasi secara langsung, Pak. Dan kami, kalau hari ini yang kami alokasikan dalam sebuah wadah BTP 76 miliar, 77 sorry, dan sebelumnya 41 yang sudah tereksekusi, Pak. Per hari ini dari yang 41 sekian baru terpakai kurang lebih 30 ada 28, Pak. Jadi karena saya menugaskan, tolong Opik, Badian, Pak Sekda, kita cairkan sesuai dengan keperluan. Itulah Pak, salah satu pengawasan yang kami lakukan. Itu terkait dengan anggaran. Lalu terkait dengan PSBB, insya Allah Pak, kita mengikuti peraturan-peraturan PSBB. Nah, namun karena Kuningan juga alhamdulillah atas upaya kita bersama sudah masuk di dalam zona biru, ya, zona biru, sehingga kita juga sedang mempersiapkan atau memasuki masa transisi bila mana PSBB dicabut untuk masuk ke era new normal. New normal, insya Allah Pak, ya, kami tetap menerapkan PSBB dengan ketentuan-ketentuan, dengan pembatasan-pembatasan yang bisa kami lakukan. Kami pun menyadari kejenuhan masyarakat Kuningan yang selama ini terkungkung dan dikungkung, termasuk anak-anak kita sekolah, khusus untuk bidang untuk pendidikan. Kami sambil menunggu, sepertinya melalui kebijakan nanti anak-anak kita itu akan langsung masuk di bulan Juli tanggal 13 dengan tahun ajaran baru. Sepertinya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian yang luar biasa. Bahkan bisa kita akhiri COVID-19 ini. Urusan pemerintahan berapa Pak Dian? Kalau kemarin kita merumahkan sebagian karyawan untuk work from home, sekarang mulai hari Senin kemarin kalau tidak salah, ya sudah mulai bekerja seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya klarifikasi juga terkait dengan beberapa berita. Tanggal 2 memang hari ulang tahun saya. Ya, punten Bapak, demi Allah saya tidak ada niat untuk merayakan dan dirayakan. Spontanitas Pak Wabu, Pak Sekda dan teman-teman di lingkungan sini, termasuk kalau yang luarnya itu BJB, mengucapkan selamat Pak. Saya hormati ucapan selamatnya, doanya, perhatiannya untuk saya bisa melangkah lebih optimis. Ya. Lalu saya memberi sambutan, lalu Pak Kabak Hukum memberikan melantunkan doa itu bubar jalan. Lalu muncul viral kejadian di tempat yang lain yang seolah-olah diviralkan itu merupakan satu kesatuan kejadian. Ini tepatnya mantan camat Cilimus WNI merayakan pamitan, melaksanakan pamitan karena waktu berakhirnya masa tugas WNI bertepatan dengan hari Sabtu atau hari Minggu, sehingga hari Senin ya Selasa mengundang. Nah, saya dibuat kaget begitu saya tahu, saya hentikan. Tolong hentikan. Waktu itu saya masih beranggapan bahwa itu ada terjadi di kecamatan. Ternyata itu kejadiannya di rumah pribadinya Bu Eni, Pak. Tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan. Hanya karena beliau mantan pemerintahan, ya, yang diundang itu putra-putra buahnya gitu. Nah, ini saya luruskan saja dan mohon bantuan teman-teman ya. Punten Pak, bukan saya tidak menerima konsekuensi apapun juga. Saya siap menerima konsekuensi apapun juga selama itu benar. Kebetulan saja saya minta bantuan teman-teman. Saya ini orang Kuningan, bukan dipercaya jadi bupati. Kalau saya jelek, Kuningan ikut jelek. Saya mintalah
netralisasi itu teman-teman. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, lebih baik kalian nanya. Ya itulah yang disebutnya transparansi. Kalau hanya bicara transparansi secara apa makan separat gitu. Tapi kan bisa dengan seperti ini. Nah, catatan ini bila waktu teman-teman nggak akan saya berikan. Saya tidak bohong. Adapun untuk perincian, mangga silakan tanyakan kepada yang bersangkutan. Khususnya mulai APD di mana? Itu mangga tanyain berapa kwitansinya. Punten kalau kwitansinya banyak yang berbeda Pak. Membeli termogan saya pernah membeli dari teman saya orang Limo Haji 2.600.000 Pak termogan. Membeli hand sanitizer itu saya pernah membeli 150.000 sanitizer. Dulu waktu itu barang semua tuh langka Pak. Akhirnya malah Pak termogan dan birokrat saya juga. Itulah. Jadi tolong Pak dalam suasana seperti ini ya. Marilah kita jalin kebersamaan, ya, kita jaga kewibawaan, harkat derajat martabat kita bersama, ya, bahwa apapun yang saya bersama seluruh jajaran dan juga bantuan teman-teman, sehingga bisa menjadikan Kuningan suasananya seperti ini, aman, tentrem. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya barangkali Pak Sekda mau menyampaikan bangga konsekuensi pelaksanaan PSBB ini menurut saya kurang begitu pas. Kenapa demikian? Ada sanksi tapi tidak ada aturan. Ada aturan tapi sanksi tidak diberikan. Sehingga dalam hal ini tebakan korelasi pelanggaran-pelanggaran pada pejabat-pejabat yang ada hal ini telah terbukti dari salah satu peristiwa yang barusan kupas dan langsung memohon maaf serta memberi penjelasan. Namun otoritas juga di sini belum bisa menentukan atau belum bisa memberikan apa kehendak masyarakat karena belum mampu membaca bagaimana perasaan masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Otoritaslah yang harus memberi suatu ketegasan, entah itu melalui petugas-petugas dari lapangan hingga ke desa atau melalui surat yang disampaikan langsung melalui camat atau pemerintahan desa. Lalu sosialisasi ini disampaikan lagi oleh desa ke RT, sehingga semua masyarakat akan mengetahui bahwa apapun peristiwa yang terjadi di Kuningan ini, orientasi kepemimpinan gaya Pak Acep ini ingin penonjol, tapi karena sandungan-sandungannya yang begitu banyak terjadi, sehingga digoreng. Bukan kami yang menggoreng, tapi itu suatu kenyataan. Fakta di lapangan kita menulis, tidak bersifat mengada-ada, juga tidak bersifat tendensius. Kawan-kawan agak dipersingkat omongan. Yang lainnya omong lagi persingkat. Iya, maka untuk itu saya hanya itu saja yang disampaikan. Mohon kiranya bisa dipertimbangkan untuk suara saya. Kalau jelek jangan, kalau bagus. Data dan tidak sama. Ini saya baru informasi ya, dan ini dari masyarakat. Kedua, ada beras yang banyak pupuknya. Itu kan berarti dibeli murah dong. Yang ketiga, jumlah itu tidak sampai 200.000. Ada yang menghitung-hitung ya, saya nggak ngitung ya. Ini informasi yang beredar di media sosial, mungkin bapak-bapak bisa lihat. Kalau jumlahnya itu, tapi saya pernah lihat juga di media, itu bahwa Kadis Dinsos juga menyatakan bahwa itu untuk biaya penyebaran dan bungkus lain-lain. Saya pikir kalau sampai sekitar 30-40 ribu itu mubazir Pak. Kalau kali 25 ribu itu berapa miliar? Berapa ratus juta? Kenapa tidak dikasih bentuk uang? Itu juga pertanyaan buat saya, ya kan? Yang kedua, kenapa tidak ada transparansi ketika penyaluran bantuan ini tidak melibatkan masyarakat? Kalaupun ada unsur masyarakat, itu bukan yang independen. Itu semua di bawah Dinsos, PSM, TKSK, ya kan? Kenapa? Itu semua asuhan Dinsos. Tapi masyarakat yang independen tidak dilibatkan di sini.
Itu juga menyebabkan kecurigaan. Kita tidak menuduh, tapi menyebabkan kecurigaan. Ada apa ini, ya kan? Nah, yang terakhir, anggaran-anggaran sosial yang lain itu terkait penyaluran dari donasi. Itu kemana saja? Kurang lebih kayak gitu. Jadi poinnya yang satu terkait tadi, kenapa tidak berbentuk uang dan untuk membajirkan yang ratusan juta itu. Kedua, kenapa tidak ada masyarakat dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial? Masyarakat independen di sini ya, karena unsur masyarakat seperti PSM lain kita tahu lah itu di bawah dinsos semua dan mereka pasti manut. Jadi yang independen. Ketiga, kemana saja disalurkan dan dari mana sumber yang masuk untuk donasi dan dikeluarkannya. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Nunung dan terakhir Pak Deden dalam tema dana COVID. Nanti tahap selanjutnya Pak Bupati kita harus lanjutkan di terkait SBD. Silakan Bu Nunung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati, juga Pak Sekda, Pak Kadis Kominfo, Pak Kadinkes, Ibu Kadinkes dan juga Pak Kepala BPKAD. Saya akan menyambungkan dari paparan Pak Nanang dengan Pak Amar, yang intinya kita setuju untuk adanya transparansi anggaran COVID-19 ini, COVID-19. Kita semua tahu ketika ada wabah pandemi COVID, semua anggaran dari mulai APBN dan APBD itu semuanya dialihkan kepada untuk COVID, baik APBN dan APBD. Nah, yang jadi pertanyaan, pengalihan ini transparansinya sejauh mana? Ketika ada anggaran APBD yang senilai 75 miliar, itu semua pemangkasan dari semua SKPD dialihkan untuk COVID, itu seharusnya ada transparansi. Ini rasanya seperti apa? Pengalihannya kemana aja? Sampai sekarang kan belum ada. Jadi kita sepakat untuk adanya keterbukaan dari pihak pemerintah. Sampai sejauh mana anggaran yang dialihkan kepada COVID ini terrealisasi? Terrealisasinya kemana? Ketika ada pengadaan alat-alat kesehatan, ketika ada suntikan alkes dari APBN dan APBD provinsi, apakah dari APBD daerah yang dialokasikan untuk alkes itu dialihkan kembali atau tetap untuk pembelian alkes? Nah, ini kan semua jadi pertanyaan. Juga termasuk kepada katanya untuk penyembuhan dan penyembuhan warga yang terpapar COVID. Nah, ini sejauh mana? Apakah mereka juga benar-benar dijamin untuk penyembuhannya, dari mulai makanannya yang terjamin 4 sehat 5 sempurna, yang termasuk juga suntikan vitamin yang dapat meningkatkan imunitas, dan juga katanya untuk pembelian obat. Nah, apakah obat COVID ini kan selama ini belum ada? Nah, ini kemana adanya anggaran tersebut? Jadi mungkin itu Pak, kita sepakat untuk adanya transparansi anggaran. Jadi harus jelas anggaran tersebut untuk dipakai apa saja. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Pak Bupati. Belum mengucapkan, langsung aja mungkin ke the point. Yang pertama saya akan menanyakan, sesungguhnya itu besaran dana COVID itu 75 atau 77 gitu ya. Kita sebagai wartawan juga masih bingung itu, dan itu menunjukkan jadi satu indikator bahwa ada kesimpang siuran gitu ya. Nah itu sehingga tadi memperkuat apa yang ditanyakan oleh Ibu Nunung, bahwa itu perlu publikasi yang jelas, rinciannya seperti apa. Kalau misalkan 75 yang sudah terpakai, besarannya seperti apa. Nah itu pentingnya sebuah transparansi, dan memang ini juga ternyata diperkuat juga oleh anggota dewan yang banyak usulan pembentukan panja, pembentukan pansus, dan seperti itu. Padahal dewan itu kan merupakan salah satu bagian penyelenggara pemerintahan. Artinya di situ
Dewan juga belum tahu jelas gitu. Nah itu urgensi dari apa yang dipinta oleh Ibu Nunung dan rekan-rekan gitu ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya mungkin satu aja mungkin ya, Pak Bupati dan Pak Sekda, Pak Wabu, saya merasa penasaran dan mungkin ini perlu diklarifikasi gitu ya. Kenapa anggota dewan sampai mendapatkan proyek sembako gitu? Mungkin perlu dijelaskan biar kita paham mekanisme tendernya seperti apa gitu. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya bukan anggota dewan. Ya, terima kasih. Hidup catatan. Pak Nanang, Pak Ahmad, Bu Nunung dan Pak Deden yang barusan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya simak semuanya minta ketransparan dalam informasi. Yang di dalam informasi ini pasti berisi di dalamnya dari mana, dipakai untuk apa, lalu pertanggungjawabannya bagaimana. Makanya ke sana. Terima kasih atas koreksinya dan mohon maaf apabila koreksi yang saudara-saudara sampaikan alhamdulillah ada benar, ada yang terlalu punten, terlalu seolah-olah atau tendensius kepada kami, seolah kami ini kurang jujur. Pertama saya langsung jawab saja sebelum saya memaparkan ini semua. Insya Allah Pak, dalam penanganan COVID-19 maupun di luar suasana penanganan COVID-19 kami ingin menjadi insan-insan yang jujur. Kami semuanya insan yang memiliki keimanan dan pegang teguh kepada nilai-nilai agama yang insya Allah cukup kuat. Sebagai manusia biasa yang penuh godaan mungkin, tapi saya sebagai bupati sering menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk kehati-hatian. Apabila kedapatan itu ini tentu ada mekanisme penyelidikan, penerapan sanksi, sampai yang terkait pun untuk pemecatan dan lain sebagainya, bahkan tidak terindikasi. Kalau ada indikasi yang sangat kuat, kami siap diperiksa oleh apapun juga, termasuk untuk masuk ke ranah hukum. Dan saya sampaikan kepada semua aparatur bahwa apabila itu terjadi, itu tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing. Itulah, itu garis besarnya. Kembali kepada pokok persoalan bahwa terima kasihlah, saya anggap apapun yang Bapak sampaikan, itulah. Saya tidak punya rasa bagaimana enggak. Tidak punya rasa bagaimana seolah-olah saya ini hari ini sedang menjadi bagian yang diinginkan. Konsekuensi logis dalam jabatan apapun juga, konsekuensi logis di era keterbukaan seperti sekarang, transparansi, keterbukaan dan lain sebagainya, itu hanya mungkin, mohon maaf kalau kemarin ada sumbatan-sumbatan. Tapi menurut saya ada saat-saatnya kami akan menyampaikan kepada publik melalui mekanisme pemerintahan. Kalau sehari ini kami menyampaikan, mekanisme pemerintahan yang akan kami sampaikan melalui tentu saja melalui mitra kami di DPRD. Kalau hari ini sifatnya hanya parsial 1, 2, 3, kita sampaikan kepada pimpinan dewan sekaligus menjawab sehingga muncul pertanyaan, wacana-wacana dari mitra kami DPRD yang dipansus, dipanjangkan, enggak.
kalau mekanismenya ada, kalau indikasinya ada. Saya pernah menjabat di DPR 2 periode. Setahu saya kalau panja atau pansus, khususnya pansus, itu kalau ada kejadian yang sangat luar biasa dan tendensinya tidak terbantahkan. Tapi kalau hanya dugaan-dugaan, apalagi berasal dari beberapa penelitian, pooling dan lain sebagainya, di era keterbukaan seperti ini, di era kemudahan teknologi seperti ini mudah Pak. Siapapun boleh melakukan jejak pendapat. Padahal sesuai dengan aturan yang berhak melaksanakan jejak pendapat dan lain-lain itu harusnya lembaga-lembaga yang berdiri resmi, yang legalitasnya jelas. Tapi kalau ada lembaga-lembaga lain atau disebut saja perorangan maupun siapapun juga, maka ini era transparansi yang sulit dibendung, dibatasi oleh ruang dan waktunya. Itu sekat Pak. Dan ini bisa dilaksanakan dengan mudah, murah. Namun kembali lagi kepada tanggung jawab moral. Karena yang akan kita beritakan, yang akan kita publish ini mengandung konsekuensi logis berbagai macam tafsir dan pendapat di masyarakat. Kalau saja benar, better best. Tapi kalau saja hanya mengambil itu tidak terlepas daripada kan merugikan, mencederai. Dan talah barangkali itu tanyakan kepada para ulama hukumnya gitu kan, hukum atau sanksi moralnya atau sanksi nilai hati dan lain sebagainya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pembukaan saja Pak ya, pembukaan saja. Kalau itu enggak unek-unek, kalau tadi saya katakan unek-unek yang tadi salah satu bagian isi hati saya yang harus saya sampaikan. Saya saringlah ibu ini, istilah bully itu baru tahu sekarang. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Nanang ya terkait dengan yang mendasari pembelian rumah sakit Citra Ibu, termasuk transparansinya, ada yang kabar beritanya begitu begini wajah ya. Terus penerapan PSBB, lalu petugas lapangan yang mungkin mengeluh yang kurang perhatian, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Pak Amar, berbagai macam survei, terjadinya gejolak di masyarakat pasti ada. Saya ikut merasakan dan kami semuanya berusaha untuk memadamkan, untuk menangani. Tadi ada katanya disinyalir ada beras yang ada kutunya. Saya baru mendengar hari ini. Yang saya semuanya jadikan ini sebuah bahan koreksi, kritik, termasuk dan lain sebagainya. Saya sebagai bupati tentu akan menerima semua ini dan akan saya perbaiki kalau dipandang memang harus diperbaiki. Nah, tapi dengan satu niatan yang insya Allah ikhlas lahir dunia akhirat, lahir batin ya. Dan terkait dengan transparansi sekaligus saya luruskan bahwa transparansi ini ada bukan transparansi dalam arti kata kalau bugil mau bugil total itu enggak. Karena juga semua pemahaman masyarakat juga akan berbeda. Jangankan masyarakat, mungkin kaum intelektual juga akan berbeda. Pada saatnya transparansi ini kami buka, itu pada ada salurannya. Kalau pemerintah itu ada laporannya ke DPRD. Nanti di situ pada saat pembahasan boleh teman-teman melibatkan, mengawasi, mengontrol. Kalau tadi yang saya paparkan ini garis besar Pak. Nah, cuma pada saat saya boleh kawan-kawan tahu, tapi tolong Pak, kawan-kawan tahu untuk menjadi bahan analisa. Karena kalau saya melihat ini, 72 miliar. Oh ini sini kan saya sudah jelaskan tadi bahwa ini saya wadahkan senilai 72 miliar ditambah 5 miliar yang bencana alam 77 itu dalam sebuah wadah yang namanya BTP. Belum dipergunakan duitnya. Tapi kan orang langsung asumsinya wah gitu. Nah itulah. Jadi saya mohon teman-teman boleh ini dipoto, tapi tidak untuk ini untuk menjadi bahan analisa. Sebagai teman-teman sama saya juga belajar ya. Dalam menganalisa sesuatu ini kita
melalui sebuah reasoning, mengalihkan pemikiran satu membandingkan dengan pemikiran yang lain, lalu tarik konklusi atau kesimpulannya supaya tidak menimbulkan gejolak. Nah itu maksud saya yang tadi saya mohon ya. Saya percaya teman-teman tidak ada kebencian, tidak ada sengaja unsur saling menjatuhkan dengan kami. Nah, hanya yang tadi saya mohon peran teman-teman untuk menetralisir. Kalau netralisir itu belum bisa dilakukan oleh teman-teman karena masih ada keraguan di hati teman-teman, maka apa? Hanya punten sebagai manusia biasa, saya Pak Sekda dan seluruh jajaran termasuk dengan humas kami, ya, termasuk dengan humas kami. Kalau memang ada waktu yang belum keburu, dihubungi susah mungkin sedang apa. Jadi marilah kita lebih mengedepankan husnuzon, lebih mengedepankan sopelah tidak ke sini, tidak ke sini. Saya pun siapa dihubungi setiap saat. Semua kita bisa dihubungi setiap saat. Kekecualian meren menuju rapat. Ya, kekecualian. Sekarang kita manfaatkan kecanggihan teknologi. Jam 1 malam pun mana. Semalam saya masih menerima sampai ada di HP saya pukul 12.30 masih terima telepon saya. Kebetulan saya belum tidur. Nah itulah, mangga Pak. Jadi sekali lagi hatur nuhun kasadayana, saya tidak akan menjawab. Barangkali insya Allah lah soal penerapan sanksi kita ini ada aturan, ada penerapannya ini. Kalau mohon maaf kalau saya belum tahu kalau memang ada salah satu warga masyarakat disuruh pusat oleh Pol PP. Banyak Pak. Nah, itu saya belum tahu. Banyak Pak. Penerapannya mungkin itu cara gaya dan lain sebagainya. Ya, tapi saya kan kalau saya tahu ciklah lagi gituan. Saya biasa meluruskan sebuah permasalahan dengan bentuk yang lebih humanis saja lah. Karena hukum pun diciptakan bukan niatnya mah nggak basmi, tapi untuk meminimalisir, untuk mencegah supaya tidak ini. Pembinaannya ada, termasuk hukum pun atau peraturan pun dinamis. Nah, kalau tadi saya menerapkan PSBB, ada sanksi dan lain sebagainya, punten Pak. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa dalam melaksanakan tugas, saya pernah pohon tuh pakai masker. Untuk anu ngingetkeun, pas di mobil pisan masker. Wallahi nginjem masker batur ya. Saya sampai di itu pernah mengalami itu. Nah, dan itulah barangkali ya Bu Abel ya. Jadi ulah darah teuing gitu ya. Wah, gitu. Punten sama, punten hari ini ke depan. Kalau ada apa-apa ayo kita netralkan kembali. Ya, di antara kita, kalau ada apa-apa pangan netralisirkan. Ya, yang tadi saya bukan untuk apa-apa. Jeleknya kuningan, jeleknya saya, jeleknya kuningan. Ya, toh hanya pemerintahan luruskan, saya mesti luruskan. Makanya, dan itu kan harus saya pelajari, ya mari dikait-kaitkan, dikatakan. Jadi soal itu kegiatan ini satu kegiatan gitu, tapi itu lah. Udah aja, itu saja barangkali Pak, puntennya Pak. Saya mau ada acara, alhamdulillah mohon doa restunya di Rumah Sakit Tinggal Jati dibuka salah satu pelayanan klinik mata Pak. Lalu saya hari ini bertemu dengan PHRI, pengusaha-pengusaha hotel, restoran, ya, yang mereka juga ingin minta ketegasan. Pelaksanaan PSBB masih berlaku sampai tanggal 12 sambil menunggu tindak lanjut keputusan Pak Gubernur. Ya, tetap berlaku, hanya kebijakan saya di daerah PSBB berlaku, protokol kesehatan tetap berlaku. Kalau kedapatan sudah mulai masyarakat yang merenang yang mengartikan PSBB ini atau new normal itu kembali ke dalam kondisi semula, bukan seperti itu. Dan tugas kita semua untuk menyampaikan pemahaman yang benar. New normal itu apa? Perlu sosialisasi itu Pak. Dan itu sudah. Dan sosialisasi itu tidak murah Pak. Sosialisasi itu sudah. Setiap sore kami menjelang jam 6 semua patroli keliling. Kemarin nanti jam 4 sore itu sudah kita lakukan, hanya yaitulah kita manfaatkan peran media massa ya peran teknologi melalui yang diperankan oleh teman-teman atau sosialisasi new era apa new era sendal suka disebut hoak sama pembaca, suka disebut hoak
Nggak apa-apa Pak, kita harus tegar Pak. Kalau hari ini saya ngomong nolnya pasti baik. Pak, anu nyicir ke saya, waduh siap. Sebenarnya awan bagian awak. Dalamun baheula mawanian. Baheula karena disampaikannya secara langsung, siapa yang menyampaikan, yang nyinyir, yang nuduh itu nuduh ieu, kawan orang. Ayeuna selesai Pak, dengan orangnya di tracking kemana ke hese. Ya. Apa itu Pak? Apabila ada anggaran semuanya habis untuk penanganan Copi, Pemkab Kuningan menyatakan Copi itu akan berakhir atau tidak? Yang namanya COVID-19 kapan berakhir saya belum tahu. Hari ini saya menganggarkan sesuai dengan kemampuan yang harus kami lakukan, disesuaikan. Apabila kemampuan sendiri tidak itu, saya rarawesan nginjem pinjaman ke bapak-bapak semua. Gitu. Oke, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.